Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada pertemuan kedua Sigma kali ini, pada mata kuliah Matematika Keuangan, kita akan membahas diskon tunai. Diskon dan tingkat diskon. Diskon sederhana atau simple discount atau diskon bank atau bank diskon adalah selisih S dikurang P pada tingkat bunga tertentu atau disimbolkan D besar. Jika yang diberikan tingkat diskon atau D kecil bukan tingkat bunga atau R kecil, maka gunakan persamaan lain yang menghubungkan variabel D besar atau diskon dengan S besar atau jumlah nominal akhir. D kecil, tingkat diskon, dan T waktu. Diskon D besar dari jumlah S besar selama T tahun dengan tingkat diskon atau D kecil. D besar sama dengan S besar dikali D kecil dikali T itu persamaan 7. Sedangkan P sama dengan S dikurang D besar itu persamaan 8. Substitusikan persamaan 7 ke dalam persamaan 8. P sama dengan S dikurang D. P sama dengan S dikurang S dikali D dikali T. P sama dengan S dalam kurung 1 dikurang D kali T. Diskon dan tingkat diskon. Diskon dapat dihitung dari nilai akhir atau S besar dengan menggunakan tingkat diskon, selain menggunakan tingkat bunga. Hal ini sering dilakukan terutama untuk pinjaman jangka pendek. Pemberi pinjaman menghitung diskon atau D besar dari S besar atau nilai yang seharusnya dibayar pada tanggal jatuh tempo dengan menggunakan tingkat diskon atau discount rate dan bukan menggunakan tingkat bunga atau interest rate. Oleh karena itu, istilah diskon sering juga disebut sebagai bunga dipotong di muka. Mencari nilai S besar, D kecil, dan T kecil pada persamaan diskon. S sama dengan P dibagi 1 dikurang D kecil dikali T kecil. Persamaan ini sering digunakan untuk menghitung nilai akhir atau nilai jatuh tempo dari sebuah pinjaman sebesar P yang sudah diterima di muka. Tingkat diskon atau D kecil dan tingkat bunga atau R kecil adalah ekuivalen jika kedua variabel tersebut memberikan nilai sekarang atau PV yang sama untuk nilai S yang sama di kemudian hari. R kecil sama dengan D kecil dibagi 1 dikurang D kecil kali T kecil. Ekuivalen dengan D kecil sama dengan R kecil dibagi 1 ditambah R kecil dikali T kecil. Selanjutnya, contoh soal dan pembahasan dari diskon tunai. Soal yang pertama, berapa besarnya diskon dari 8 juta rupiah selama 9 bulan pada tingkat 10% PA? Jawab, R atau tingkat bunga sebesar 10%, S besar sama dengan 8 juta rupiah. Dan T-nya 9 dibagi 12, karena hitungannya itu per tahun. P sama dengan S besar dibagi 1 plus R kecil dikali T kecil. Sama dengan 8 juta rupiah dibagi 1 plus dalam kurung 0,1 dikali 0,75. 0,1 itu dari 10% dan 0,75 itu dari 9 dibagi 12. Sama dengan total dari jumlah ini adalah 7.441.680,47. D besar atau diskon sama dengan S besar dikurang P besar. Sama dengan 8 juta dikurang 7.441.860,47. Jadi, besar diskonnya sebesar 558.139,53. Soal yang kedua, Antonio meminjam uang sebesar 50 juta untuk 8 bulan dari Anita. Untuk pinjaman itu, Antonio dikenakan tingkat diskon 16%. Hitunglah A. Berapakah uang yang Antonio terima? B. Berapakah pinjaman yang seharusnya dimohon kepada Anita apabila ia ingin mendapatkan uang sejumlah 50 juta secara penuh? Yang A. Uang yang Antonio terima. P besar sama dengan S besar dalam kurung dikali 1 min D kecil dikali T. P sama dengan 50 juta dalam kurung 1 dikurang
16% dikali 8/12. P sama dengan 44.666.666,67. Yang B, pinjaman yang seharusnya dimohon kepada Anita apabila ingin mendapatkan uang sejumlah 50 juta secara penuh adalah P sama dengan S dikali dalam kurung 1 min D kali T. Nilai P-nya sebesar 50 juta sama dengan S dikali dalam kurung 1 min 16% dikali 8/12. S sama dengan 50 juta dibagi 1 min 16% dikali 8/12. S sama dengan 55.970.149,25. Soal yang ketiga, hitunglah nilai sekarang atau present value atau PV dan 10 juta yang jatuh tempo 1 tahun lagi dengan yang A, tingkat bunga 10%, yang B, tingkat diskon 10%. A, S besar sama dengan 10 juta rupiah. R kecil sama dengan 10%. T kecil sama dengan 1 tahun. P sama dengan S dibagi 1 plus R dikali T. P sama dengan 10 juta dibagi 1 plus dalam kurung 0,1 dikali 1 sama dengan 9.090.909,9. Yang B, tingkat diskon 10%, itu S sama dengan 10 juta, D kecil sama dengan 10% atau tingkat diskonnya 10%, T-nya sama dengan 1 tahun, P sama dengan S dikali dalam kurung 1 min D kali T. P sama dengan 10 juta rupiah dikali dalam kurung 1 min buka kurung 0,1 dikali 1 tutup kurung sama dengan 9 juta rupiah. Soal nomor 4. Sebuah wesel senilai 2 juta, jangka waktunya 60 hari, bunganya 11%, dikeluarkan oleh Pak Bandira, tanggal 1 September 2010. Wesel tersebut dipergunakan untuk membayar utang kepada Ibu Anita pada tanggal 1 Oktober 2010. Ibu Anita mendiskontokan wesel yang ia peroleh dari Bapak Bandira kepada Bank Indika dengan tingkat diskon 9,5%. Hitunglah yang A, berapa yang Ibu Anita terima dari bank. Yang B, berapa tingkat bunga yang akan diterima bank atas investasinya dalam wesel tersebut jika wesel dipegang hingga tanggal jatuh tempo. Yang C, berapa tingkat bunga yang didapat Ibu Anita jika ia menjualnya pada tanggal 1 Oktober 2010. 1 September 2010, wesel dikeluarkan oleh Pak Bandira. Jangka waktunya 60 hari. Berarti 60 hari kemudian dari 1 September 2010 itu 31 Oktober 2010. Lalu di sini pada tanggal 1 Oktober 2010, Ibu Anita mendiskontokan wesel yang diperoleh dari Bapak Bandira. Berarti 1 Oktober 2010. 1 September 2010 ke 31 Oktober 2010 itu jangka waktunya 60 hari. R-nya itu sama dengan 11%. Kemudian dari 31 Oktober 2010 ke 1 Oktober 2010, jangka waktunya 30 hari. Berarti D kecilnya itu sama dengan 9,5%. Yang A, jumlah yang Ibu Anita terima dari bank. Nilai jatuh tempo wesel, S sama dengan P besar dikali dalam kurung 1 plus R kecil dikali T kecil. S sama dengan 2 juta dikali dalam kurung 1 plus 11% dikali 60/365. Itu per tahunnya. Jadi 60 hari per 365 hari. S sama dengan 2.036.164,38. Nilai yang diterima Ibu Anita pada tanggal 1 Oktober 2010 adalah P sama dengan S dikali dalam kurung 1 min D kali T. P sama dengan 2.036.164,38 dikali dalam kurung 1 min 9,5% dikali 30 hari dibagi 365 hari. Sama dengan 2.020.265,57.
Yang B, tingkat bunga yang akan diterima bank atas investasinya dalam wesel tersebut jika wesel dipegang hingga tanggal jatuh tempo. Bank akan memperoleh sejumlah Rp15.898,82. Itu didapat dari 2.036.164,38 dikurang 2.020.265,56. Untuk investasi sebesar 2.020.265,56 selama 30 hari. Jadi, P sama dengan 2.020.265,56, SI sama dengan 15.898,82. T sama dengan 30 hari. R kecil sama dengan SI dibagi P dikali T kecil. R sama dengan 15.898,82 dibagi P-nya itu 2.020.265,56 dikali 30 hari dibagi 365 hari. Karena hitungannya tahun. R sama dengan 9,57%. Yang C, tingkat bunga yang diperoleh Ibu Anita jika ia menjualnya pada tanggal 1 Oktober 2010. Ibu Anita memperoleh bunga sebesar Rp20.265,56 untuk investasi Rp2 juta selama 30 hari. Tingkat bunga yang ia peroleh adalah R sama dengan SI dibagi P dikali T. R sama dengan Rp20.265,56 dibagi Rp2 juta dikali 30 hari dibagi 365 hari. R sama dengan 12,33%. Soal yang kelima, berapa tingkat bunga yang membuat uang sebesar Rp12 juta untuk 8 bulan mendatang mempunyai nilai sekarang Rp11.320.754,72. S sama dengan 12 juta. T sama dengan 8 bulan dibagi 12 bulan, sama dengan 2/3. PV sama dengan P. PV sama dengan 11.320.754,72. P sama dengan S dibagi 1 plus R dikali T. P sama dengan 11.320.754,72 sama dengan 12 juta dibagi 1 plus dalam kurung R dikali 2/3. 1 plus 2/3 R sama dengan 12 juta dibagi 11.320.754,72. 2/3 R sama dengan 12 juta dibagi 11.320.754,72 dikurang 1. 2/3 R sama dengan 0,06. R sama dengan 3/2 dikali 0,06. R sama dengan 0,09. Sama dengan 9%. Sekian penjelasan materi diskon tunai dan pembahasan soal dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.